Bermula dari tragedi gempa dahsyat pada medio awal abad 17 tepatnya tahun 1628. Pasca gempa dahsyat tersebut, memicu gelombang tsunami besar yang menyapu pantai. Banyak korban jiwa masyarakat sekitar yang merenggang nyawa. Menyisakan 8 warga saja yang berhasil selamat dari amukan di malam itu. Bahkan dahsyatnya gempa secara tak langsung membuat bagian Pulau Kakorotan terbelah menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian kemudian menjadi Pulau Kakorotan, Pulau Itata dan Pulau Malo. Lalu 8 warga yang selamat dari bencana dahsyat tersebut jadi cikal bakal 4 suku. Mendiami Kepulauan Kakorotan Itata, yakni Walewala, Pondo, Melonca dan Parapah hingga kini. Di masa kemalangan pasca musibah, datanglah kepada mereka 2 orang asing. Mereka mengerak-gerakkan dedaunan ke dalam air laut. Gerakan unik tersebut mampu mengundang banyak ikan untuk datang ke pantai. Didorong rasa takjub, lantas penduduk memohon kepada pendatang asing itu agar diajari cara menangkap ikan seperti itu. Tak sampai di sini, pendatang asing kata leluhur mereka lalu mewariskan alat menangkap ikan tersebut sebelum kembali berlayar. Kemudian hilang tenggelam di ujung samudera. Tradisi Manee, keunikan menangkap ikan secara tradisional dari kepulauan terluar Indonesia. Pagi itu semua orang di Pulau Kakorotan Itata berbondong-bondong datang ke Pantai Malo. Ada prosesi besar yang sedang mereka lakukan dan tak mungkin dilewatkan. Tua muda berkumpul di tepi pantai, tradisi yang menyelamatkan dan mengubah arah hidup nenek moyang terdahulu kala masa pelik tiba. Masyarakat menyebutnya Manee. Kini jejak tradisi Manee sudah mengakar di masyarakat di Pulau Kakorotan Itata. Sejak saat itulah tradisi Manee diyakini dimulai dan terus bertahan hingga kini. Kisah itu terus diceritakan turun-temurun hingga kini dan menjadi kisah rakyat melegenda. Bahkan setiap masyarakat tahu persis cerita tersebut, sehingga leluhur mereka bisa bertahan hidup dan melanjutkan hidup baru setelah bencana besar itu. Tradisi Manee rutin dilakukan setiap tahunnya dan makin membesar hingga jadi festival besar tahunan masyarakat Kepulauan Kakorotan Itata. Mengenal Pulau Kakorotan Itata, tempat diadakannya Festival Manee. Letak Pulau Kakorotan di ujung negeri seakan menjadikan dirinya sebagai pulau terluar yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara bersama 11 pulau lainnya. Berbatasan dengan perairan Filipina sekaligus menjadi daratan terluar di sebelah timur Laut Nusantara. Jelas berada di ujung negeri membuat mereka luput dan bahkan tergolong jadi daerah 3T. Terluar, terpencil, dan tertinggal.
Masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dari bidang nelayan dan bercocok tanam. Untuk hasil laut jelas sangat melimpah. Kepulauan di lepas pantai tentunya menawarkan beragam jenis ekosistem laut. Mulai dari terumbu karang dan lamun. Berbagai jenis spesies hidup di sana dan memudahkan nelayan menangkap ikan tanpa harus ke laut lepas. Jadi di daerah yang di ujung negeri bukan berarti Pulau Kakorotan Intata tak punya sesuatu yang ditonjolkan. Panorama indah lautan Pasifik dan kaya sumber daya alam bawah laut. Potensi hasil laut membuat masyarakat nelayan mengedepankan alat tradisional dalam menangkap ikan. Beragam alat tangkap yang masyarakat gunakan seperti pukat ukuran kecil, jaring antoni, jaring insang dasar, panah, jubi, pancing noru, pancing tonda dan lot. Selain dari kebiasaan tersebut, mereka punya dua tradisi yang terus dijaga. Bencana alam yang terjadi silam melahirkan tradisi yang dijunjung tinggi yaitu Eha dan Manee. Bahkan menjadi daya tarik yang dibahas saat manusia mengeksploitasi alam habis-habisan. Namun kepulauan kecil di ujung negeri tahu bahwa menjaga alam bisa bermodalkan rasa syukur. Urgensi Festival Manee. Kata Manee berasal dari bahasa setempat yaitu si atau sasahara yang berarti sepakat setuju. Inilah yang menjadikan tradisi ini hadir dari kesepakatan masyarakat terutama dalam menangkap hasil laut dengan peralatan tradisional. Sekaligus bentuk refleksi atas terjadinya musibah di abad 17 terdahulu. Saat tak memiliki apapun, namun bermodal tangan kosong dan hentakan dedaunan di riak air berhasil menangkap ikan di laut. Nilai dari tradisi Manee tahunan, seakan mengajarkan masyarakat untuk menjaga hubungan dengan alam. Tak hanya itu saja, ada rasa syukur yang alam berikan oleh alam. Apa yang alam berikan dan dimanfaatkan secukupnya, maka alam akan memberikan lebih. Esensi inilah yang jadi cerminan dari tradisi Manee berupa hasil tangkapan ikan dan sekaligus pengelolaan hasil perikanan laut. Mengambil secukupnya dan tentunya mengedepankan rasa syukur. Tradisi Manee diselenggarakan tahunan dan melibatkan seluruh anggota masyarakat dan puncaknya dilakukan pada bulan Mei. Pelaksanaan terakhir secara keluarga dan tetap memenuhi jadwal untuk penangkapan yang tetap dipatuhi oleh semua warga. Saat itulah beragam biota laut dapat berkembang biak dengan baik. Hasilnya pun dapat dinikmati untuk kesejahteraan warga. Hal ini terbukti dengan melimpahnya ikan hasil tangkapan warga Kokorotan Intata saat acara Manee berlangsung dan hari-hari setelahnya ketika mereka melaut. Penangkapan hanya dapat dilakukan setahun sekali. Kegiatan ini harus dilakukan secara bersama dan diketahui oleh semua penduduk dan dengan alat tradisional. Pada masa Eha, dilarang dalam mengambil hasil bumi dan laut, supaya alam terbebas dari gangguan manusia. Lalu ada yang ingin bertanya, memangnya apa itu Eha? Bagi masyarakat, Eha adalah kearifan lokal untuk mengakhir musim melaut tahunan. Ada sanksi buat yang melanggar, berupa larangan yang diberikan pada periode tertentu yang berkisar 3-6 bulan. Baik hasil laut atau darat yang didapatkan oleh masyarakat. Ini berguna dalam menjaga kelestarian alam dan sejumlah makhluk hidup yang terancam akibat diburu oleh manusia secara intens. Hukuman yang diberikan bagi pelanggar berupa diarak keliling desa dengan hasil tangkapan yang ia langgar.
mengetahui jalannya prosesi pelaksanaan Festival Maneh. Pada festival ini akan ditunjukkan prosesi budaya Maneh, yakni doa adat, mengambil tali hutan, membuat alat, pelepasan semi, janur kelapa yang sudah dirangkai, memanggil ikan, menebar alat, menombak ikan, bagi hasil tangkapan, hingga acara syukuran. Acara ini dilakukan secara berurutan di sekitar Pantai Malo yang tersebar sebanyak 9 titik. Semua tahapan ini dilaksanakan secara bergotong royong yang melibatkan semua elemen masyarakat Kokoro Tani Tata. Acara puncak Festival Maneh dimulai sehari sebelum hari pelaksanaan. Nantinya akan ada seorang Ratu Banuan, tetua adat setempat, akan memimpin penyelenggaraan sebuah ritual bernama Malahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Pada ritual ini, semua perlengkapan yang akan digunakan dalam acara puncak Maneh Petik Terbalik didoakan, seperti perahu dan tali hutan yang telah dililit janur. Tak ketinggalan, sejumlah warga pilihan yang akan terlibat langsung dalam prosesi tersebut juga diberikan restu agar diberi kekuatan. Perlengkapan acara adat berupa tali, sangat mendapat perhatian khusus dari penyelenggara. Karena unsur ini menjadi jantung dari prosesi itu. Tali yang digunakan haruslah diambil dari dalam hutan oleh beberapa orang desa Kokoro Tani Tata. Mereka kemudian bertugas merangkai penggalan-penggalan tali yang diambil dari hutan tersebut menjadi sebuah tali yang panjang. Tali dengan panjang sekitar 600 meter ini lantas dililit dengan janur dari ujung hingga pangkal.